Kita mulai sesi kita hari ini. Hari ini sesi kuliah terakhir, pertemuan terakhir, dan temanya tepat juga. Kita akan bahas mengenai penyelesaian audit. Penyelesaian audit ini, kalau kita lihat di RPS ya, ada empat materi. Sebentar saya cek dulu. Yang 4 materi terkait pengujian tambahan, evaluasi hasil audit maksudnya, terus kemudian dilanjutkan dengan penerbitan laporan dan komunikasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya ingin membuat ringkasan dulu mengenai apa yang sudah kita pelajari selama pertemuan kita sampai dengan kemarin, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di pertemuan kita sebelumnya, ya kita mulai belajar dulu mengenai konteks audit seperti apa, terus apa proses tahapannya, gitu ya, ada beberapa tahap dalam audit itu, ya, mulai dari perencanaan, gitu ya, pengujian, pengendalian, terus substantif, pengujian substantif, terus pelaksanaan pengujian terhadap rincian saldo. Kemudian yang terakhir yang hari ini kita akan bahas yaitu penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Kalau kita lihat dari tahapannya, ya, review saja, ya, mulai dari perencanaan, bagaimana kita merencanakan audit itu, seperti apa, harus pahami kondisi, gitu ya, pengetahuan kita mengenai audit kita, ya, terus melakukan assessment terhadap risiko, kemudian kita melihat pengendalian internalnya, gitu ya. Setelah itu baru kita buat program kerja auditnya. Kemudian fase berikutnya ya kita melakukan pengujian terhadap pengendalian. Setelah kita merencanakan, kita tahu pengendalian internalnya seperti apa, kita uji ya dengan program yang kita buat di tahapan sebelumnya. Ya. Kemudian dari hasil pengujian pengendalian itu baru kita melakukan prosedur analitis, ya, pengujian untuk akun-akun ya atau siklus ya, yang kemarin kita pelajari dari siklus penjualan gitu ya sampai yang terakhir kemarin kas dan pembayaran kembali. Ya. Kemudian yang terakhir ya yang hari ini kita akan bahas ya adalah pengujian tambahan terhadap penyajian dan pengungkapan. Jadi ini sudah masuk ke bagaimana kita melihat audit kita itu menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Terus setelah itu, setelah kita melakukan pengujian, kita kumpulkan semua buktinya, ya, mulai dari tahapan yang kedua, ya, hasil pengujian penelitian internal kita, pengujian substantif, pengujian terhadap detail saldo, itu semua kita kumpulkan, kita evaluasi hasilnya, terus kita terbitkan dalam bentuk laporan audit. Ya, laporan audit kita buat, langsung kita komunikasikan ke komite audit dan manajemen. Gitu ya. Beberapa untuk perusahaan yang go public biasanya sudah memiliki komite audit, ya, tapi untuk perusahaan yang go public mungkin belum memiliki komite audit, dan untuk auditnya mungkin hanya disampaikan ke manajemen saja.
Oke, sebagai list dari apa yang mau kita bahas hari ini ada kurang lebih 8, ya mungkin saya nggak sampaikan semua, nanti beberapa mungkin bisa kalian dalami gitu ya, nanti saya berikan resume gitu ya, resume dari saya, nanti silahkan dipelajari detailnya. Jadi mungkin pertama ya, pengujian tambahan, bagaimana kita melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, presentation disclosure-nya itu seperti apa, terus review kewajiban kontingensi dan komitmen, ya, review atas subsequent event. Jadi 2 dan 3 ini sebenarnya adalah bagian dari poin nomor 1, ya, bentuk dari pengujian tambahannya. Setelah melakukan pengujian tambahan, ya seperti yang tahapan di slide PowerPoint tadi, kita akan melakukan akumulasi bukti-buktinya, evaluasi hasil, menentukan laporan, dan komunikasi. Terus ada satu hal lagi yang ditambahkan, yaitu adanya kondisi atau fakta lebih lanjut, artinya sesuatu yang terjadi setelah laporan audit atau penyampaian laporan audit ini kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada kejadian khusus gitu ya, yang terkait dengan audit kita, yang kejadiannya itu setelah laporan audit kita serahkan, ya itu mungkin bagaimana kita menyampaikan itu atau menyikapi hal seperti itu. Ya, kita langsung saja ke pengujian tambahannya. Oke, saya tidak menyajikan PowerPoint-nya, saya buat resume-nya di sini. Ya, nanti silakan, nanti akan saya share resume-nya. Penerapan dan pengujian tambahan atas penyajian pengungkapan, ya, itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apa sih yang dilakukan? Kenapa harus kita melakukan pengujian tambahan gitu ya? Pengujian tambahan ini dilakukan itu kita itu ingin memastikan gitu ya, meyakini bahwa apa yang disajikan gitu ya, apa yang dilaporkan, ya, diungkapkan oleh auditor itu konsisten gitu ya dengan apa yang sebelumnya kita lakukan di tahapan 3 dan tahapan 2 tadi itu ya. Jadi kita menguji kewajaran nilai transaksi, kewajaran saldo itu konsisten nggak dengan apa yang diungkapkan atau dilaporkan dalam laporan keuangannya. Sudah inline nggak? Gitu ya. Nah ini prosedurnya itu ada 3 gitu ya. Yang 1, 2, dan 3 ini sebenarnya kan juga kita sudah lakukan di awal gitu ya. Tapi untuk kali ini kita lakukan terhadap bagaimana audit itu menyajikan atau memberikan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat ya dalam tahapan ini, auditor itu melakukan evaluasi yang dimulai dari data pertama, gitu ya. Di data pertama itu termasuk di yang tadi di gambar tadi ya, di slide PowerPoint tadi ya, fase-fase tadi ya 1, 2, 3 itu kita evaluasi lagi buktinya dan kita melakukan pengujian tambahan gitu ya. Nah, apa saja yang dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah apakah buat setiap laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu mencerminkan klasifikasi yang tepat dan deskripsinya gitu ya untuk setiap akun. Ya. Kemudian apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu sudah benar dan punya terminologi
atau penjelasan yang tepat seperti yang dipersyaratkan dalam standar akuntansi. Jadi, sudah benar belum gitu ya kalau memberikan definisi mengenai katakanlah pengakuan pendapatan, pengakuan pendapatannya itu sudah disampaikan atau sudah sesuai dengan standar akuntansinya atau belum. Gitu ya. Nah, concern dari auditor gitu ya, itu adalah memastikan bahwa apakah manajemen itu sudah menyampaikan semua informasinya. Gitu ya. Ada nggak informasi yang belum diungkapkan? Nah, seperti yang di tahapan sebelumnya, kan ada risk assessment ya, penilaian risiko. Jadi, dalam pengujian tambahan ini, ya, dalam pengujian tambahan atas pengungkapan dan penyajian dan pengungkapan, presentation disclosure ini, gitu ya, itu kita juga melakukan risk assessment, gitu ya, menilai risikonya. Nah, untuk menilai risikonya, ya, bagaimana cara kita menilai risikonya? Ya, kita lihat lagi apa yang sudah kita lakukan ya, di risk assessment sebelumnya. Cukup nggak, gitu ya? Apakah semua risiko itu sudah termitigasi, gitu ya? Manajemen punya audit itu punya manajemen risiko, gitu ya. Terus ada risiko, ada pengendalian. Nah, itu apakah semua risiko itu sudah diakomodir dengan pengendalian? Gitu ya. Nah, kalau tidak, ya mungkin bisa kita lakukan di sini, gitu ya. Apa yang masih miss di atau yang sudah dilakukan itu kita pastikan lagi pada saat pengujian tambahan ini. Nah, terkadang gitu ya, ada dua hal gitu ya terkait pengujian tambahan ini yang nanti kita akan pelajari di bagian berikutnya, yaitu kewajiban kontingensi dan kejadian setelah tanggal neraca. Ini sering ditanyakan ini ya, terutama yang subsequent event ini, kejadian setelah tanggal neraca. Jadi auditor itu kadang-kadang memberikan apa ya, udahlah ini berisiko lah gitu ya, karena manajemen itu tidak memberikan informasi apapun gitu ya mengenai dua hal ini gitu ya. Jadi ketika auditor melihat bahwa auditor itu nggak menyampaikan info apapun gitu ya, berarti untuk pengujian ini harus dilakukan karena ini resikonya tinggi gitu ya. Loh, saya tidak mendapatkan informasi apapun gitu ya mengenai kewajiban kontingensi atau subsequent event-nya. Ini nggak ada nih dalam pernyataan manajemen, itu nggak ada gitu ya. Artinya secara otomatis kita memberikan penilaian risikonya. Nah, ini faktanya gitu ya, pada waktu kita melakukan audit di tahap fase kedua dan ketiga, ya, kita sendiri juga dalam melakukan audit tidak menemukan tadi ya yang memadai mengenai kewajiban kontingensi ya. Karena apa gitu ya? Karena di satu sisi audit ini mungkin tidak dia memberikan informasi apa-apa gitu ya. Bisa jadi dia menutupi gitu ya kewajiban kontingensi dan kejadian di setelah tanggal neraca gitu ya. Pokoknya ini laporan keuangan ya, ini yang kamu audit ya, ini datanya seperti ini, ya udah. Nah, pada waktu kita menguji nggak menemukan gitu, tapi pengalaman kita sebagai auditor yang profesional gitu ya, dan melihat gitu ya bahwa karakter dari perusahaan ini nggak mungkin gitu ya kalau dia tidak memiliki kewajiban kontingensi gitu ya. Misalnya ini contoh, nanti mungkin di bawah ada sedikit penjelasannya, yaitu misalnya ketika kita tahu bahwa perusahaan ini sedang melakukan ekspansi gitu ya, ekspansi besar-besaran, investasi gitu ya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya dari operasionalnya sendiri itu kok sepertinya tidak mungkin kalau dia tidak memiliki apa istilahnya suntikan dana gitu ya
untuk membiayai kegiatan investasinya gitu ya. Nah, dari mana dananya? Bisa jadi dari fasilitas kredit gitu ya yang diberikan. Jadi misalnya audit ini sudah punya perjanjian kredit dengan bank gitu ya untuk investasinya. Nah, sebenarnya dari pengujian kita sebelumnya, kita sudah melihat bahwa sepertinya perusahaan ini gencar banget gitu ya, ada keinginan gitu ya untuk melakukan investasi. Tapi kita nggak menemukan itu buktinya gitu ya. Nah, ternyata gitu ya manajemen itu nggak ngomong ke kita bahwa sebenarnya sudah ada deal gitu ya, sudah oke dengan pihak bank bahwa dia akan diberikan fasilitas kredit. Cuma masalahnya adalah kredit itu belum diambil. Gitu ya. Jadi nanti dulu, mungkin bilang nanti lah, pada ribet nunggu setelah diaudit aja, apa namanya, baru saya ambil. Nah ini yang tadi ya kewajiban kontingensi itu ya, artinya kalau itu diambil, ya kredit itu diambil, otomatis ya akan muncul ya kewajiban gitu ya bagi bank ya untuk merealisasikan apa yang ada di perjanjian kreditnya. Nah ini yang harus diantisipasi oleh auditor gitu ya. Jadi harus ada nanti dapat dana gitu ya, tapi nanti ada kewajiban ya kita harus bayar tiap bulannya gitu ya. Nah ini kan juga apa namanya penting gitu ya, atau ini sangat krusial bagi seorang auditor untuk melihat ini. Jangan-jangan nih sebenarnya dari sisi keuangan, kalau kita melihat dari nilai kreditnya dan angsurannya, misalnya nih contoh bahwa untuk membayar angsurannya ini sebetulnya juga nggak mampu nih. Nah ini kan harusnya informasi ini kan disampaikan gitu ya ke nanti investornya gitu ya, investor dari audit kita gitu ya, bahwa perusahaan ini mengambil kebijakan untuk pinjam uang ke bank ya, dalam jumlah yang besar, tapi itu tidak disampaikan, ya, tidak ada dalam tadi ya informasi atau informasi tambahan disampaikan oleh auditor. Jadi kita harus ngasih tahu nih bagi pengguna laporan keuangannya bahwa perusahaan ini mau ambil kredit, tapi kondisi keuangannya seperti ini, ya harus hati-hati dalam menyikapi. Nah ini contohnya. Nah, ini telaah kewajiban kontingensi dan komitmen. Jadi yang di atas tadi ya ada istilahnya kewajiban kontingensi, pengujian tambahan itu kewajiban kontingensi, itu kewajiban kontingensi dan subsequent event. Tapi kita akan coba melihat satu persatu dulu. Pertama adalah kontingensi. Kontingensi ini adalah potensi utang masa depan atas pihak luar, jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. 3 kondisi, ada potensi pembayaran. Ya tadi seperti ilustrasi saya, kalau kredit itu direalisasikan berarti ada potensi pembayaran di masa yang akan datang. Terus yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran di masa yang datang. Nah, kenapa kita bilang tidak pasti gitu ya? Karena kita sendiri pada waktu melakukan audit tidak diberikan informasi bahwa saya ini mau pinjam apa namanya pinjam kredit dengan nilai sekian dan yang tapi kita hanya tahu bahwa perusahaan ini mau pinjam ke bank gitu ya, atau pinjam ke bank dengan nilai tertentu gitu ya, tapi kita nggak tahu detailnya. Terus hasilnya akan diperoleh dari kejadian bersama. Jadi ini tiga karakteristik atau 3 kondisi ya, yang menggambarkan bahwa ini adalah kewajiban kontingensi. Nah, standar audit itu mensyaratkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap identifikasi dan melakukan akuntansi itu harusnya di manajemen, bukan di auditor. Ya. Nah, tapi prakteknya kalau ini diungkapkan, artinya ya, perusahaan itu atau audit itu berjalan baik, itu bisa ya, untuk pengungkapannya itu apa namanya seperti apa itu kita bisa berkoordinasi dengan
auditor. Nah, tujuan utama kita sebagai auditor untuk memastikan bahwa ada nggak nih kewajiban kontingensi adalah untuk melakukan evaluasi atas pelakuan akuntansinya itu benar atau enggak. Terus yang kedua, mengidentifikasi apa yang belum gitu ya, yang belum diungkapkan gitu ya, praktek kontingensi yang belum diungkapkan. Jadi yang pertama, evaluasi yang sudah ada, ya ini kalau apa namanya perusahaannya itu baik, ya saya ngomong saya punya kewajiban kontingensi seperti ini. Nah, auditor nanti melakukan evaluasi atas itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai auditor juga mengidentifikasi, mencoba mencari, gitu ya, ada nggak kewajiban kontingensi yang lain. Nah, kontingensi ini terkait dengan komitmen ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kalau kita pinjam kredit ya ada komitmen gitu ya, komitmen bayaran terhadap angsurannya. Nah, komitmen ini sangat berkaitan erat dengan kontingensi. Komitmen meliputi hal seperti perjanjian, gitu ya. Nah, sama perjanjian kredit, perjanjian untuk beli bahan baku ke supplier, gitu ya, atau leasing juga bisa. Nah, karakteristik komitmen itu ya karena perjanjian, ya berarti kita sudah setuju ya, perusahaan sudah setuju untuk di suatu saat nanti saya harus melakukan apa nih, kondisi tertentu dalam periode yang akan datang itu artinya saya harus melakukan pembayaran, ada konsekuensi apa. Nah, perusahaan biasanya gitu ya menjelaskan seluruh komitmen itu bisa dalam bentuk penjelasan tambahan atau catatan lain gitu ya yang menggambarkan bahwa saya ini punya kewajiban kontingensi. Itu biasanya disampaikan gitu ya, dalam bentuk tertulis tentunya auditor ketika audit bahwa saya ini punya kewajiban kontingensi. Nah, komitmen atau kontingensi ini adalah transaksi off balance gitu ya. Off balance ini adalah transaksi yang sebenarnya belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi atau neraca. Ya tadi ya, saya punya perjanjian kredit gitu ya, tapi saya belum ambil tuh uangnya atau belum saya cairkan gitu ya. Jadi uang itu masih ya di bank, belum masuk ke rekening kita, tapi kita sudah oke gitu ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya fasilitas kredit, gitu ya. Garansi produk itu juga bisa. Jadi, garansi produk itu seperti ini. Ya, ini kalau kita memberikan sesuatu ke konsumen, gitu ya, biaya-biaya nanti yang muncul sebagai konsekuensi dari garansi tadi, itu masuk kontingensi juga. Terus yang ketiga, keputusan pengadilan ini yang mungkin paling mudah ya, misalnya sengketa, gitu ya. Sengketa atas hak itu, nah itu kita belum bisa memastikan itu masuk ke jadi bagian dari pembukuan kita atau tidak, harus menunggu keputusan dari pengadilan. Tapi hal ini harus tetap diungkapkan. Kalau terkait dengan aset misalnya, aset sengketa tadi ya, aset itu bisa ada dua kondisinya. Aset kita yang jadi sengketa, nanti konsekuensinya adalah ketika audit, laporan audit. Nah, tanggal neraca laporan keuangan gitu ya, itu 31 Desember 2016, nah kita melakukan audit ini. Nah, di sini adalah tanggal di mana ini mungkin apa ya istilahnya, kalau lihat dari ini adalah periode di mana si
klien ini memproses laporan keuangan secara apa ya, dipublish secara resmi. Maksudnya gini, ada satu periode gitu ya, satu periode ini mungkin lebih ke praktek, mungkin kalau melihat dari literatur ini mungkin di apa namanya, di sana ya, di luar gitu ya. Nah, kalau yang saya jumpai, saya jarang menjumpai periode yang apa ya, di mana klien ini dari tanggal laporan keuangan 31 Desember dan benar-benar selesai prosesnya ya, financial step-nya selesai itu 3 bulan. Ini kan panjang banget. Jadi harusnya kan memang laporan keuangan itu harusnya tidak, ya harusnya kalau di praktek di saya biasanya 1 sampai 2 bulan ya, tapi mungkin untuk case ini saya mungkin nggak bisa berikan komen karena belum pernah mengalami seperti ini gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa kejadian yang ada gitu ya, yang berada di antara periode audit dan laporan keuangan itu seluruhnya diterbitkan gitu ya, ini tetap harus kita lihat gitu ya. Dan kalau perlu, jika kita menemukan fakta adanya apa ya, kejadian luar biasa yang terjadi di antara periode ini, ya kita harus melakukan pengujian tambahan. Intinya seperti itu. Ya, pilihannya ada 2 ya, memperluas ya dari sini sampai ke sini ya, atau membatasi setelah kejadiannya, setelah tanggalnya sehubungan dengan kejadian setelah tanggal terakhir, atau kita batasi hanya di sini saja. Nah, ini terkait dengan dual dating gitu ya. Dual dating ini saya no comment karena saya belum pernah melakukan audit dalam konteks external audit ya. Jadi yang saya alami dulu sebagai internal audit yang mendampingi external audit gitu ya, saya nggak menjumpai ini gitu ya. Artinya ya laporan keuangannya selesai 31 Desember 2016, 31 Januari 2017 itu ya sudah clear gitu ya. Artinya ya tidak ada transaksi apapun gitu ya yang terjadi setelah ini, tidak ada apa subsequent eventnya itu nol. Jadi saya tidak terlalu bisa memberikan penjelasan atau komentar terkait subsequent event ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akumulasi bukti akhir. Jadi ada beberapa tahap, bukan proses analis akhir, bukti-bukti yang kita temukan, termasuk dari pengujian tambahan tadi, ya, dari fase pertama, fase kedua, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Ya, ini kita akumulasi, ya, kita melakukan posture analysis, mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha, going concern, gitu ya. Going concern ini bisa dilakukan di awal, pada waktu planning itu kita sudah melakukan prosedur yang sama nih. Nah, sebenarnya kita dari situ kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa ini perusahaan ini going concern atau tidak. Salah satu mungkin tools yang pernah populer gitu ya dilakukan dalam postur analisis adalah itu ya, financial distress gitu ya. Itu ada apa namanya, ada semacam formulasi gitu ya, dari perhitungan rasio gitu ya, kita hitung. Nah, nanti muncul skor yang akan menggambarkan bahwa ini perusahaan ini dalam kondisi financial distress atau tidak. Itu ada ya, menggunakan rasio-rasio yang ada di laporan keuangan ya, dibuat dalam formulasi bersama statistik gitu. Nah, nanti keluar angkanya. Nah, angka itu bisa dijadikan patokan pedoman bahwa ini perusahaan ini sedang
bermasalah atau tidak gitu ya. Nah, ini menarik nih, misalnya kalian bikin penelitian gitu ya terkait dengan kondisi ini gitu ya. Nah, itu mungkin kalau untuk 1 tahun mungkin kurang ya datanya ya. Mungkin lebih pas mungkin kalau datanya 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kondisi pandemi ini kan sebenarnya bisa nih, apa namanya, bisa kita jadikan satu apa ya, latar belakang ya, menentukan apakah nanti perusahaan ini terkena bermasalah gitu, atau dalam kondisi atau kelangsungan usahanya, going concern-nya jadi isu di situ. Kita lihat laporan keuangannya, katakanlah misalnya kita tidak berada pandemi ini berkepanjangan, tapi bisa jadi ya, kalau misalnya sampai 2 atau 3 tahun, nah itu kita bisa ambil tuh laporan keuangannya dan itu terus kita masukkan ke formulir tadi. Nah, muncul nggak kalau ternyata angkanya itu menunjukkan bahwa ini terkena financial distress, lah berarti kita bisa asumsikan bahwa oh ini mungkin pandemi ini jadi kausnya kenapa perusahaan ini jadi concernnya apa namanya, jadi isu. Kita nggak yakin bisa dalam 2-3 tahun depan perusahaan ini bisa survive karena dari angkanya sudah kelihatan. Nah, ini evaluasi asumsi kelangsungan usaha. Nah, untuk penilaian awalnya tadi sudah bisa dilakukan di awal, kami di akhir itu berdasarkan bukti. Setelah kita hitung, setelah kita audit, kita dapat angka yang realnya, kita bisa asumsikan ini going concern atau enggak. Kemudian yang ketiga ya, setelah asumsi going concern adalah memperoleh surat representasi manajemen. Ya, tujuannya adalah ada 3 ya. Satu, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah manajemen. Kemudian mengingatkan manajemen bahwa adanya potensi salah saji, salah penyajian atau hal yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini kita mengingatkan, ini loh ada kewajiban kontingensi, gitu ya, kamu nggak ungkapan ini, nah itu kita ingatkan di situ. Terus mendokumentasikan jawaban manajemen atas tanggung jawab. Nah, tadi ingat bahwa kita di dalam pengujian tambahan atau pengujian di fase-fase sebelumnya, kita juga melakukan tanggung jawab atas proses auditnya dengan manajemen. Nah, ini kita kumpulkan, terus kita dokumentasikan. Nah, ini dokumentasi tanya jawab ini kalau di standar auditnya ya bisa dilihat sendiri, ada 4 kategori ya, yang harus disampaikan dalam dokumentasi manajemen ini adalah 1 laporan keuangan, ya, terus 2 kelengkapan informasi, terus pengakuan, pengumpulan dan pengungkapannya seperti apa, ya, terus subsequent event. Jadi ingat ini biasanya keluar nih, ya, 4 hal penting yang harus disampaikan gitu ya. Laporan keuangan yang berisi pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan ini adalah apa yang bertanggung jawab atas laporan keuangannya, ya, bahwa manajemen itu sudah. Jadi nanti kita lihat di suratnya itu atau di dokumen laporan keuangannya itu bahwa manajemen sudah menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Itu harus ada dulu pernyataan itu, karena pernyataan itu nanti yang kita uji kan itu. 2 kelengkapan informasi, ya, jadi pernyataan bahwa semua sudah diungkapkan, semua sudah disampaikan. Kemudian subsequent event. Nah, surat representasi, mungkin catatannya, surat representasi klien ini adalah pernyataan tertulis dari sumber. Nah, ini sudah pasti ya, karena itu kan dari manajemen, bukan dari pihak ketiga, ya. Namanya juga representasi dari klien. Jadi ini asumsi kita sebagai auditor adalah ini sebenarnya buktinya kurang pas. Kalau dia cuma bilang bahwa laporan keuangan saya wajar, nah segala macam ini ya harus dinilai juga. Ini enggak apa ya, kurang
Kalau tadi istilahnya independen, kalau bagi saya ya ini belum tentu objektif lah seperti itu. Tapi surat representasi ini meskipun tadi kita bilang nggak objektif, kita butuh ini karena surat ini adalah bagian kita untuk memastikan bahwa manajemen itu menyadari tanggung jawabnya. Bahwa kamu sudah menyampaikan dengan standar akuntansi belangkum atau ini sudah wajar. Tapi dari hasil penelitian atau dari pengujian kami sebagai auditor nggak seperti itu. Nah, informasi ini kan kadang-kadang pernyataan dari auditor ini kan, opini kan kadang bisa dijadikan ini, oh ini KAP-nya ini salah nih. Nah, ini kita bisa jadikan bukti gitu ya. Jadi bukti bahwa ini kok saya yang disalahkan, kok auditor yang salah. Wong dia aja ngomong bahwa ini sudah wajar, tapi kenyataannya berkata lain. Yang dia omongkan itu nggak benar. Nah, ini sebagai bukti bahwa dia sudah pernah menyampaikan ini, faktanya berbeda. Tugas auditor adalah menyampaikan informasi yang sebenarnya berdasarkan profesionalisme kita. Nah, pernyataan manajemen ini perlu ya, karena kalau nanti sudah jadi kasus di pengadilan, nah ini nanti dijadikan bukti. Ini loh surat representasinya seperti ini dan faktanya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan informasi yang mengenai laporan keuangan. Jadi biasanya dalam laporan keuangan itu juga ada informasi-informasi tadi seperti saya bilang, kadang ini disampaikan, kadang tidak. Ya, kalau perusahaannya ini perusahaan yang cuek gitu ya, nggak concern, biasanya perusahaan yang non publik gitu ya, atau perusahaan keluarga ini biasanya cuek nih dengan hal yang seperti ini. Jadi ya masa bodoh lah, pokoknya saya sudah menyampaikan laporan keuangan, sudah saya buat seperti itu ya sudah. Nah, ini biasanya seperti itu. Tapi untuk perusahaan publik biasanya ini banyak informasi. Nah, atas informasi tersebut ini kita punya tanggung jawab ya sebagai auditor ya untuk memberikan pernyataan gitu ya atau opini. Ya. Ada dua opini, yaitu opini positif yang mengindikasikan tingkat kepastian yang tinggi atau yang disclaimer gitu ya, tidak ini nggak pasti, artinya gini, informasi tambahan itu oke, ya, ini berarti memang relevan dengan laporan keuangannya, atau tadi wah ini kayaknya informasinya nggak akurat, nggak kredibel gitu ya, malah ini mungkin hanya sekedar info kosong saja gitu ya. Ini kita nggak memberikan tanggapan gitu. Jadi auditor harus memastikan itu gitu ya. Ini pasti ya, kita kita yakin dengan info ini, atau kita ya udah nggak mau memberikan pendapat, saya nggak punya bukti bahwa yang kamu sampaikan itu infonya itu benar atau tidak. Ini kemudian evaluasi terhadap hasil auditnya. Nah, ini ada beberapa kriteria. Laporan keuangannya seperti apa? Kita harus evaluasi. Ya. Terus dokumentasinya, kertas kerja kita, gitu ya, itu seperti apa? Nah, evaluasi dari hasil ini untuk telah dokumentasi audit ini seperti ini kasusnya, gitu ya, contohnya di tempat saya di Ijen
setelah dokumentasi audit ini dilakukan pada saat sebelum laporan audit itu keluar ya. Jadi dilakukan secara berjenjang. Nah, di Ijen itu kan kalau audit ada tim ya. Tim itu terdiri dari supervisor atau penggali teknis, ketua tim, dan anggota tim audit. Ketika program audit itu di approve, ini nanti didistribusikan ke masing-masing peran ya, anggota istilahnya tim dengan berbagi peran. Supervisor itu punya kewajiban apa dalam program kerja audit, ketua tim apa, dan anggotanya seperti apa. Nah ini semua terdokumentasikan dalam sistem manajemen audit di tempat kami, kertas kerjaan elektronik, jadi menggunakan aplikasi, itu semua ada. Nah ini dilakukan review secara berjenjang, jadi menelaah dokumentasi auditnya dilakukan secara berjenjang. Saya sebagai ketua tim akan menelaah kertas kerja atau dokumentasi audit dari anak buah saya, gitu ya, jadi anggota tim saya. Nah itu dilihat dari prosedur dan apa namanya kelengkapannya seperti apa. Harusnya apa namanya semua itu sudah lengkap. Gitu ya. Jadi bayangannya kalau misalnya program kerja audit A terus lakukan ini, terus buktinya apa, itu semua ada. Ya. Kalau di sistem manajemen audit kami, itu tinggal klik and drag atau drag drop saja. Jadi buktinya mana, tarik, masukkan ke sistem. Nah ini ditelaah secara berjenjang. Tujuannya ya sama seperti ini, gitu ya, mengevaluasi kinerja ya auditor ya, karyawan ini maksudnya auditor ya, audit yang mungkin belum berpengalaman, nanti kita bisa review di situ, kita kasih komen. Jadi menariknya di sistem manajemen audit kita di aplikasinya adalah kita bisa memberikan komen. Ya, komen itu semacam apa ya? Ya semacam kalau kalian di sosial media, itu ya kalian sudah posting di itu, nanti kita kasih komen, gitu ya. Kasih komen bahwa ini langkah kerjamu belum dilengkapi bukti nih, itu bisa kita tulis di situ dan nanti terinformasikan ke anggota timnya. Nah, proses audit mulai standar kinerja, ya pasti ya kinerjanya. Kalau di kami kita punya SAIP, standar audit internal pemerintah, itu sudah ada guidance-nya, itu seperti apa. Misalnya contoh, apakah rekomendasi itu menjawab temuan, kondisi, atau menghilangkan penyebabnya. Nah, itu semua sudah ada kriterianya. Terus kemudian telah independen, ini peer review. Maksudnya peer review ini artinya kerjaan kita dinilai oleh auditor yang lain, gitu ya. Jadi misalnya kelas 529 ini pekerjaannya dinilai oleh kelas 530. Hasilnya supaya apa? Kita mendapatkan gambaran mengenai proses auditnya secara lebih komprehensif dan lebih independen. Kalau tadi dilakukan internal, yang ini dilakukan oleh partnernya atau peer-nya. Kemudian ringkasan evaluasi bukti, ini dari bukti apa? Bukti itu kita buat evaluasinya, gitu ya. Kita mengasih bukti buktinya ini cukup atau tidak. Misalnya contoh kalau saya ambil lagi saya ambil di case di Ijen ya. Ketika saya bilang bahwa temuannya adalah kelas 529 itu tidak melakukan peraturan direktur stan nomor sekian gitu ya. Nah, saya harus punya bukti gitu ya. Saya harus bisa mengevaluasi bukti saya gitu loh. Saya harus melihat apakah bukti peraturan direktur stannya ada atau enggak. Satu. Terus yang kedua, bukti bahwa kelas 529 melanggar itu apa saja. Nah, itu harus ada buktinya. Misalnya melanggar absen. Ya. Berarti kalau melanggar absen,
Jadi saya harus dapat daftar absennya, ya, daftar absennya, terus buktinya. Gitu. Kalau saya bisa dapat bukti yang lain, misalnya ada informasi bahwa kalian harusnya absen tapi lakukan kegiatan lain, nah itu juga saya masukkan. Nah itu artinya saya punya bukti yang lengkap gitu ya, untuk mendukung hasil audit saya. Kemudian berikutnya adalah laporan audit. Nah, laporan audit nanti setelah prosedur di atas sudah kita pastikan, kita terbitkan laporannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai substansi laporan audit seperti apa. Kemudian yang sebenarnya penting juga ya, kalau menurut saya nih, mungkin kalau dalam konteks audit KAP mungkin ini tidak terlalu apa ya, gregetnya kurang kerasa, tapi kalau di internal audit ini sangat seru gitu ya, sangat seru dan ramai gitu ya. Kalau saya dulu pada waktu di swasta, pembahasan ini kan saya ikut ya sebagai bagian dari manajemen, itu normatif aja. Jadi artinya ini temuan kami seperti ini ya udah selesai. Tapi kalau internal audit, nah ini ramai nih ceritanya. Kebetulan di Ijen juga punya komite audit. Ketika diskusi dengan komite audit ini ramai juga, gitu ya. Biasanya kalau dengan komite audit sama auditor ketemu auditor, jadi ramai di situ. Artinya bukan auditor ya, maaf saya belum tentu komite auditor, tapi paling tidak orang ditunjuk sebagai komite audit pasti sudah paham mengenai audit. Nah ini biasanya ramai diskusi. Kemudian dengan manajemen ya sudah pasti argumentasi terhadap temuan itu sering gitu ya. Jadi kalau konteksnya kita bahas satu-satu. Nah ini pembahasan mengenai fraud, nah ini paling seru ya, kalau kita sudah menemukan fraud, ngomongin fraud komite audit manajemen itu ramai, ceritanya ramai lah. Terus kedua, kurangnya pengendalian internal. Ya ini kita sampaikan juga, tapi biasanya tidak terlalu apa ya. Pengalaman saya justru malah di sini auditor itu malah paling didengar, gitu ya. Jadi auditor biasanya mendengarkan dan biasanya sih setuju, gitu ya. Kemudian pembahasan dari audit, nah surat manajemen letter ini rekomendasi ya, ketika kita apa namanya memberikan laporan audit, kita memberikan rekomendasi bahwa perbaikannya seperti ini. Nah, kalau di internal audit saya itu ada dua hal sebenarnya disampaikan ya dalam audit itu, ya, laporan audit pasti dan rekomendasinya pasti, tapi ada juga yang seperti ini yang kita sampaikan itu tidak ada di laporan audit, tapi kita sampaikan dalam bentuk manajemen letter atau surat manajemen ini. Jadi misalnya saya melakukan audit terhadap penerbitan surat berharga negara atau SBN gitu ya, di ISBN. Nah, saya ini mengetahui bahwa teman-teman di Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko di DPR itu sebenarnya bekerja itu tidak sendirian. Dia harus punya, secara peraturan dia berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga kasedian gitu ya. Nah, saya menemukan temuan begini, bahwa ternyata ada data investor yang nggak valid. Gitu ya. Nah, saya merekomendasikan bahwa ini harus apa namanya, harus valid nih. Ya, tapi di DPR bilang, loh, itu sebenarnya yang punya domain adalah yang punya kewenangan adalah lembaga kasediannya, ya, atau BI-nya.
gitu ya. Karena kami tidak melakukan pengujian terhadap misalnya tadi investor dengan NIK yang tidak valid. Itu NIK tidak valid itu pengujiannya bukan di kami, Pak. Ya, harusnya pengujiannya di BI atau di sana. Nah, hal-hal seperti ini kan jadi apa namanya, temuan ini kan jadi nggak relevan karena bukan nggak relevan, artinya kalau saya paksakan rekomendasinya di DPR nggak akan jalan karena ya tadi mereka bilang validasinya dari tempat lain, tapi hal ini jadi sesuatu yang perlu saya sampaikan ke manajemen. Tidak saya jadikan temuan untuk ditindaklanjuti karena ya sudah pasti nggak bisa ditindaklanjuti, wong validasinya ada di sana gitu ya. Tapi saya ngomong ke manajemen bahwa ini penting loh, karena kalau enggak bisa disalahgunakan. Meskipun validasinya bukan di DJBPR, tetapi DJBPR bisa melakukan apa ya, menghimbau ya, atau membawa konsekuensi atau resiko yang ada terhadap NIK yang tidak valid tadi ke mereka. Jadi saya memberikan surat ke manajemen gitu ya. Nah ini konteksnya gitu ya yang saya alami seperti itu. Jadi itu ada di temuan kita. Kita menemukan bahwa oh ini nggak valid nih. Tapi setelah kita lihat loh ternyata pengendalian internalnya sebenarnya sudah bagus nih. Cuma kok tetap nggak valid ya? Ternyata itu ada di tempat lain validasi. Nah, kita menyampaikan saja. Kalau kita nggak menyampaikan, oh ini nggak akan valid terus. Tidak ada usaha perbaikan, tapi kita memberikan surat gitu ya, atau memberikan ke manajemen bahwa ini adalah risikonya cukup tinggi dan untuk penyelesaiannya mohon bisa dikoordinasikan dengan kurang lebihnya seperti itu. Nah, terakhir penemuan fakta setelah tanggal neraca. Jadi ini adalah kasus di mana ketika audit sudah selesai, ya, terus ternyata ada informasi baru, gitu ya, dan itu ternyata berpengaruh terhadap penyajian, gitu ya, keuangan, gitu. Nah ini kalau kita itu tahu kalau ada kesalahan itu sebelum laporan audit kita terbit, ya, terbitkan, maka kita harus bisa memaksa manajemen ya, untuk melakukan koreksi. Atau kalau nggak mau melakukan koreksi, terpaksa kita menerbitkan laporan audit yang berbeda. Tadi kan kita sudah evaluasi nih, dan kayaknya opini kita oke lah. Tapi ternyata ada informasi baru. Nah, setelah kita lihat, loh ini pengaruh nih, material nih. Nah, kita bilang, kamu rubah nggak ini ya? Atau ya, kalau enggak ya saya terpaksa menerbitkan laporan yang berbeda nih. Bisa jadi dari yang memberikan pendapat jadi tidak memberikan pendapat. Nah, kalau auditor itu menemukan kekeliruannya itu setelah diterbitkan, ya berarti yang tadi ya kita lakukan adalah meminta klien untuk merevisi laporan keuangannya. Tapi kalau dia menolak, ya kita harus ngomong bahwa ini laporan ini ngawur nih, ya, sudah nggak pas lagi ya, kita ngomong ke direksi ya atau ke regulator bahwa ini nggak wajar. Nah, intinya adalah tanggung jawab auditor itu sebenarnya selesai gitu ya setelah pekerjaan lapangan kita itu kita selesaikan. Sebenarnya tanggung jawabnya di situ. Jadi kita nggak mencari fakta-fakta. Jadi misalnya gini, kita audit selesai tanggal hari ini selesai ya sudah. Gitu ya. Kita nggak terus ada ini lagi ya, fakta lain lagi nggak, kita nggak boleh seperti itu ya. Kalau sudah pekerjaan lapangannya selesai ya sudah. Tapi ketika nanti ada informasi gitu ya dari publik atau apa bahwa ini ada kejadian ini yang ternyata dalam laporan keuangan, nah kita harus ngomong ke auditor, ini ada informasi seperti ini, dan kalau kejadiannya adalah
terkait dengan, kan ada dua kategori informasi yang material gitu ya, berpengaruh, dan yang nggak material. Kalau nggak material ya sudah kita bisa abaikan. Cuma mungkin kita minta tolong ini dicatat ya, itu nanti jadikan informasi tambahan. Tapi kalau material ya harus dikoreksi. Gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus minta audit itu melakukan koreksi. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai penyelesaian audit ya. Materi ini sebenarnya yang tadi poinnya yang sering ditanyakan itu biasanya terkait dengan subsequent event dan kewajiban kontingensi. Biasanya di situ nanti kalian dalami lagi mengenai kewajiban kontingensi dan subsequent event, terus bagaimana kita sebagai auditor menyikapi dua hal ini. Ya, ini karena dua hal ini itu butuh extra effort dari kita, gitu ya, extra effort dari kita untuk melakukan pengujian. Itu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke isi ya, buat UTS ya, UAS.
Oke, kalau tidak ada, kita bahas untuk kisi-kisi UASnya ya. Oke, udah kelihatan? Ya, Pak. Oke ya, kemarin yang saya dapatkan dari desain koordinator, ya saya diminta untuk menyampaikan ini. Jadi soalnya ada dua bagian. Pilihan ganda, ya, poinnya 20%, ada 4 gitu ya, 4 tema yang diujikan di situ, ya aset tetap, personalia penggajian, yang perolehan kembali modal, dan penyelesaian audit gitu ya. Hari ini ya, materi hari ini tuh masuk di bagian pilihan ganda. Terus untuk case-nya 80% itu audit atas utang usaha, persediaan, dan kas. Ini ya sepertinya dari tahun ke tahun yang dipilih selalu ini untuk auditnya. Nah ini kalian boleh menyiapkan kertas kerjanya dulu. Ya. Kemarin infonya boleh dibuat dulu ya, apa namanya, kertas kerjanya, jadi nanti menghemat waktu kalian ketika mengerjakan soalnya. Nah mungkin pesan saya ya, belajar dari pengalaman yang lain. Saya pengalaman sebelumnya, pengalaman UTS kemarin ya. Tolong dipastikan kalian bisa mengerjakan semua, ya. Semua dikerjakan, ya. Untuk yang kasus terutama, ya. Poin 1, poin 2, poin 3 dikerjakan, gitu ya. Dikerjakan semampu kalian. Malah saya kalau boleh ini ya, menyarankan ini malah yang harus kalian perdalam gitu ya, harus kalian kerjakan. Paling tidak, kalau melihat dari kemarin metode penilaiannya itu dengan membuat jurnal dan segala macamnya saja secara lengkap, itu kalian sudah dapat poin gitu ya, dan poinnya lumayan gitu ya. Jangan sampai kehilangan poin lah dari karena tidak mengerjakan, itu sayang sekali gitu ya. Bahkan mungkin nilainya secara ini mungkin bisa dengan hanya mengerjakan saja bisa dapat berapa poin untuk yang bagian 1 gitu ya. Jadi bagian 2 gitu ya. Karena pilihan ganda ini kemarin masukannya setahu saya ya, itu kan kemarin banyak banget tipe soal untuk selain kasus tuh. Ada benar salah, ada pilihan ganda. Sepertinya ini murni pilihan multiple choice semua gitu ya. Supaya lebih memudahkan penilaian. Terus yang kedua, tadi bobotnya jadi berat, pindah nanti ke bagian 2. Jadi saya sarankan untuk apa namanya, dimaksimalkan di bagian 2. Nah ingat, penilaian saya itu lebih ke pertama itu ke proses ya, bukan di hasil akhirnya ya. Seperti contoh kemarin UTS kemarin, saya lebih memberikan nilai ketika kalian bisa menemukan bahwa ada jurnal yang ada jurnal reklasifikasinya gitu ya. Artinya gini, sudah menangkap isunya bahwa ada yang harus direklasifikasi, itu lebih tinggi daripada kebenaran saldonya. Misalnya gini, ternyata ada piutang karyawan yang masuk di piutang usaha kan. Karena reklas, piutang karyawannya pindah ke piutang usaha, jumlahnya sudah ada, tapi angkanya salah.
Nah itu saya bisa apa ya istilahnya, nggak mengabaikan, maaf sorry, mengabaikan nilainya. Jadi saya anggap kalian sudah tahu, sudah benar jawabannya. Karena sudah menemukan, oh ini harus di kelas. Isunya di situ. Jadi sense auditnya sudah dapat dulu daripada nanti nulis. Karena kalau nulis itu kan bayangan saya karena ini waktu ya, jadi namanya itu kemarin apa namanya bisa salah gitu ya. Terus kedua mengenai terkait jurnal, sorry. Terkait jurnal itu misalnya kalian buat jurnal, tolong dipastikan bahwa ini jurnal itu untuk menjawab pertanyaan yang mana dan kejadiannya apa. Misalnya mencatat atas tadi reklasifikasi, jadi jurnalnya bintang karyawan pada apa? Bintang karyawan pada bintang usaha gitu ya. Jurnalnya disebut di situ keterangannya ini untuk melakukan apa atas transaksi apa. Nah itu harus detail ya. Saya lebih mengedepankan itu. Jadi isunya itu apa dapat gitu loh. Jadi kalian sebagai auditor itu sudah dapat oh isunya di sini. Ya. Terus ketika itu bikin jurnal, kalian ngomong gitu ya. Oh jurnal saya ini untuk tadi loh pertanyaan nomor sekian menjawab mengenai untuk reklasifikasi apa. Nah itu jelas keterangannya. Karena auditor harus seperti itu. Kalau membuat penyesuaian itu penyesuaian buat apa, buat case yang mana, buat itu apa jawaban atas pengujian yang mana gitu ya. Itu harus jelas. Tolong itu di apa namanya dilengkapi buat lebih lengkap. Ya, jadi untuk angka saya nomor sekian gitu ya. Yang penting isunya dapat dulu. Gitu ya. Angkanya salah ya itu nomor 2 bagi saya karena kadang kan untuk buat ini jurnal ini kan harus ada perhitungan. Tapi isunya dulu dapat gitu loh. Bahwa ini ada yang salah nih dengan klasifikasi bintang. Oh ini ada yang salah nih dengan angka ininya harusnya kemarin kan contoh kemarin oh harusnya ini dari hasil konfirmasi itu ya oh ini harusnya seperti ini harus ditambahkan ya terutama nanti buat kas ya audit kas itu feeling saya yang masalah rekonsiliasi. Oke, sudah pernah dapat soal KSK sebelumnya? Belum? Yang tahun sebelumnya, tahun ini? Ya, soal UAS. Sudah. Nah, soal dan jawabannya kan ya? Ada. Ya, itu buat yang tahun kemarin, semester kemarin atau tahun kemarin ya? Soalnya semester kemarin juga ada KSK juga ya? Tahun kemarin. Yang soalnya seperti apa? Hmm. Kalau saya di oh ya, soalnya seperti di share screen bisa nggak? Bisa.
Yuk, silahkan. Oke, scroll. Lihat ke bawah. Oh iya. Ini yang soal saya punya yang serat ini, sorry, bisa ke atas. Ya, ini soalnya aja ya. Penyelesaiannya ada. Oh ya, Pak. Kalau ada jawabannya, saya mau kasih tahu mana yang paling krusial itu ya buat penilaian saya. Karena kalau melihat soalnya ini ya, kemarin saya juga koreksi ini, ada beberapa catatan yang mungkin bermanfaat buat kalian. Ya, bisa di scroll ke bawah. Ya kalau ini kan teori ya, silakan nanti di. Saya fokus ke case-nya aja, pembahasan kasus. Oke, next. Nah ini ya, kalian harus bisa apa namanya, kan ini kalian kalau nggak salah di soal yang di atas itu diminta untuk buat kertas kerja pendukung, jurnal penyesuaian, ya, terus sama kertas kerja utama. Nah ini kertas kerja pendukung dan kertas kerja utama ini jangan sampai kebalik ya, pemahaman mengenai pendukung dan utama. Ya, yang poin A ini kertas kerja apa namanya, pendukung, gitu ya. Jadi isinya kurang lebih seperti itu. Nah, saya tidak menilai kelengkapan itu ya di bawah itu ya, apa yang dibuat oleh ini, saya nggak terlalu, saya nggak lihat terus terang ya. Tapi kertas kerja pendukung itu apa ya, terus apa, substansinya apa di situ. Kalau di sini kalau kalian lihat itu kan perbedaan antara hasil konfirmasi dan saldo yang kita
dikonfirmasikan, karena itu yang paling penting. Nah, ingat yang ini pengeluaran setelah tanggal neraca, subsequent event, gitu ya. Ada tuh di situ. Nah, kemudian bisa scroll ke bawah. Untuk cut off ya. Nah, untuk cut off, nah ini oke. Ini kertas kerja pengujian apa cut off-nya, bisa scroll ke bawah. Oke, ini jurnalnya ya. Oke, yang atas dulu. Nah, ini kertas kerjanya ya. Ini sangat bervariatif ya. Artinya gini. Kalau bagi saya tidak ada format baku yang harus diikuti, tapi poin-poinnya harus ada. Ya, saya nggak harus kalian buat persis seperti yang ada di buku prakteknya ya, enggak ya. Yang jadi concern saya adalah kertas kerja di sini adalah substansinya apa. Kalau di sini yang penting ya untuk uji cut off adalah tanggal jurnalnya, ya. Terus tanggal jurnal yang seharusnya, ya. Nah, di situ kelihatan kan jumlah utang yang tercatat di bulan Desember itu totalnya sekian gitu ya. Terus tanggal yang seharusnya itu seperti apa. Intinya sebenarnya dua kolom ini ya. Yang faktanya seperti apa dan yang tercatat yang seharusnya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa ketemu bahwa yang perbedaannya itu adalah 33 juta itu. Ini formatnya beragam ya. Silahkan saja kalian mendokumentasikan. Saya juga mau buat seperti ini boleh, mau buat yang seperti yang di buku praktek yang model kolom-kolom banyak itu ya, itu boleh. Kalau harus yang kalau memang kalian bisa buat yang lebih detail lagi gitu ya, dilengkapi itu 4526 itu apa sih, yang 4531 itu apa sih gitu ya. 4526 mungkin nomor vouchernya gitu kan. Nah, itu nah, kalau ini kan cuma ya bentuk sederhana saja mungkin untuk mempercepat gitu, tapi ada juga yang bikin lengkap gitu ya. 4526 ini nomor vouchernya 4526 gitu ya, tanggal berapa gitu ya, itu kan lebih detail lagi. Saya nggak mengharuskan seperti itu, yang penting substansinya dapat membandingkan apa yang tercatat dengan yang seharusnya. Itu ya. Oke, next. Jurnal. Nah, ini jurnal ini sudah dibagi ya untuk cut off ya. Ini harusnya ada keterangan di bawah nih untuk cut off itu, ada tanda kurung di bawah dia, mungkin bisa dilengkapi di situ. Ini sebenarnya untuk mencatat apa sih? Nah, terus yang kedua, penggunaan asumsi ini. Ya. Kalau kalian memang gitu ya, saya nggak tahu soalnya karena kebetulan saya nggak buat soal untuk kali ini. Kalau memang kalian perlu menggunakan asumsi ya silahkan. Tapi seperti yang kemarin itu kan sebenarnya kalau kalian jeli kan sebenarnya soalnya nggak salah tuh gitu ya. Kan ini soalnya kok kayaknya gini, jadi saya pakai asumsi gitu. Nah, itu silahkan saja pakai asumsi. Di sini kan ada asumsi ya, asumsi pembelian kredit boleh disampaikan gitu ya. Cuma saya menyarankan kalian untuk lebih baca lagi soalnya ketika akan menemukan sesuatu yang ini, coba dibaca lagi.
Kalau soalnya salah itu pasti nanti ada informasi gitu ya dari event koordinator kalau memang ada koreksi dan tapi kalau nggak ada ya kalau kalian merasa bahwa itu salah ya coba dilihat lagi gitu ya. Oke, misalnya di bawah ini ada dua asumsi ya, asumsi vendor 4 barang sudah diterima. Nah coba nanti dilihat apakah memang barangnya itu sudah diterima atau enggak gitu ya. Kalau kok saya ini punya pendapat lain nih untuk nomor apa namanya transaksi yang vendor 4 gitu ya. Kok kalau saya melihat ini ya saya punya pendapat lain gitu ya. Tapi silahkan saja kalau memang kalian nggak ini silahkan. Saya coba akan mencoba mendalami asumsi kalian, perspektif kalian seperti apa. Tapi kalau melihat soal ini, saya punya pendapat lain gitu kan. Gitu. Oke, next ke bawah. Lead schedule. Nah ini ya, lead schedule, schedule utama ya. Harus bisa membedakan mana yang utama, mana yang pendukung, itu saja gitu ya. Kalau utama itu biasanya ya ini utama itu bukan biasanya pasti gitu ya. Ada yang namanya saldo per klien dan saldo per audit. Itu yang lead schedule-nya seperti itu. Nah, yang seperti ini gitu ya. Sudah benar ininya. Ya, tolong nanti dibedakan mana yang namanya schedule utama dan schedule ini. Nah, lead schedule itu saya mungkin koreksi terhadap apa ya ini ya. Ini untuk pendapat saya ya, pendapat saya. Lead schedule-nya harusnya cuma bilang satu akun aja gitu ya. Ini sebenarnya ngomongin akun apa sih? Ya, kalian auditnya apa sih? Gitu ya. Kayak kemarin misalnya kalau piutang usaha gitu ya, berarti ngomonginnya ya total piutang, gitu. Total piutangnya berapa? Kan yang kita audit kan saldo piutangnya, kan gitu. Nah, saya nggak tahu. Untuk case ini mungkin yang diaudit kan saldo utang kan. Saldo utangnya berapa sih? Ya, totalnya, gitu ya. Terus penyesuaiannya seperti apa? Terus saldo audit akhirnya seperti apa? Nah, penjelasan mengenai vendor seperti ini, menurut saya ya, harusnya adalah tadi di pendukung tadi, gitu ya. Jadi harusnya di lead schedule, kalau menurut saya sih nggak muncul di sini, karena ini penjelasan ini ada di bawah, gitu ya. Jadi, penyesuaian yang kalian lakukan, gitu ya, di parenya ini. Ya. Itu sudah dijelaskan di bawah. Ini kan mungkin karena ngikutin mengikuti kalau di buku praktek. Sebenarnya bagi saya nggak masalah, cuma jadi nggak cocok dengan istilah lead schedule-nya saja. Karena ini sama-sama ngomongin saldo utang 238 disesuaikan 62 jadi 300 juta. Ya, sebenarnya sudah sekian gitu ya. Sebenarnya kan ini yang mau saya ambil. Cuma kalau melihat namanya lead schedule, ya kalau ada nama vendor ini, ya ini bukan lead sepertinya, tapi ini ya pendukung juga. Pendukung sebelum masuk ke lead schedule. Rangkuman terhadap jurnal pendukung, ya lead partial lead schedule lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada saldo total hutangnya di sini, ya ini saya anggap sebagai lead schedule. Ini sih pendapat saya. Kalau saya sih ya, saya cukup hutang usahanya sekian, ya 62,
per auditnya. 62 dari mana? Ya nanti dari pendukungnya. Tadi kalian buat kertas kerja pendukung, ya, kemudian cut off-nya, jurnal koreksi, ya, apa gitu ya, mungkin dibuat. Ada juga yang mau dibuat per PT-nya, gitu ya, misalnya vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4, yang tadi yang di kolom atas ini, ya ini anggap aja kertas kerja pendukung hasil konfirmasi, misalnya seperti itu. Ini kan hasil konfirmasi nih, vendor 1, vendor 2, vendor 3, gitu ya. Terus berikutnya ada kertas kerja pendukung, penelusuran jurnal ke dokumen, ternyata ada utang yang belum dicatat, itu masuk ke yang di bawah ini yang 20 juta, gitu. Itu apa, ada sendiri, karena kegiatannya ini kan kegiatan yang berbeda. Satu hasil konfirmasi, yang satu penelusuran terhadap apa namanya jurnal ke dokumen. Terus yang nomor terakhir itu yang hutang usaha lainnya itu, ini kalau nggak salah, coba lihat di yang jurnal pendukungnya di mana, di atas ya? Coba lihat di atas. 3 juta di mana? Tapi cut off ya. Kayak ini cut off deh. Kayaknya terkait dengan cut off. Oh, lihat soalnya. Ya, jadi untuk kasus utang usaha ini ada 3 nih, ya. Hasil konfirmasi, pengujian terhadap cut off, sama penelusuran ke jurnal. Jadi untuk jawabannya, saya nggak ngomong angka ya, jadi ini saya kasih tahu untuk penyelesaiannya, itu untuk kasus utang usaha ini ada 3 yang mau ditanyakan oleh pembuat soal. Jadi kalian diminta menambahkan audit atas saldo utangnya. Nah, ini ada 3 hal yang berpengaruh terhadap saldo utang. Yang pertama hasil konfirmasi, yang kedua terkait dengan cut off. Kalian lihat tadi tanggal seharusnya itu kapan sih? Tanggal jurnalnya kapan dan seharusnya kapan? Terus yang kedua adalah penelusuran terhadap jurnal. Nah, 3 hal ini, ya ini harusnya punya kertas kerja pendukung sendiri-sendiri karena berbeda, gitu ya. Kalau apa konfirmasi tadi vendor 1, vendor 2, vendor 3. Nah, ini yang ini kertas kerja pendukung sendiri, gitu ya. Tapi ini dijadikan satu ya, kertas kerja pendukung. Jadi 3 hal itu, terus nanti hasilnya atau rekapannya, gitu ya, jadi masuk ke sebenarnya ini berapa sih total saldo utangnya. Gitu. Ya. Oke, jadi soal ini yang saya harapkan yang tadi kalian sudah paham bahwa ada 3 hal yang pengaruh terhadap itu. Silahkan nanti buat kertas kerjanya apa, kertas kerja pendukungnya, pokoknya tergambarkan itu, dan diusahakan saya bisa dapat ya informasi yang tadi ya, substansinya apa. Jadi saya ingin tahu audit utang usaha ini kalian sudah dapat apa nih? Oh Pak, hasil konfirmasi, hasil penelusuran terhadap jurnal, sama cut off Pak. Oke, mana kertas kerjanya? Kerjanya A, B, C. Oke, dari A, B, C itu kalian simpulkan apa? Oh, ada penyesuaian sekian. Ya, terus di skedulnya seperti apa? Nah, sesederhana itu. Saya nggak ini angkanya dulu ya. Yang penting sudah bisa mengidentifikasi tadi ya permasalahannya. Itu. Oke, untuk yang di bawah. Tapi saya nggak bilang ini benar atau salah ya. Nah, rekonsiliasi bank ini, bank juga sama.
identifikasi harus benar-benar dikuasai ya, jangan. Oke, supporting schedule, terus bawahnya schedule-nya. Ya. Oke, ini secara proses sudah oke. Penyajiannya memang seperti ini. Ya, ingat tadi ya, jurnal ya, sama itu ya. Ada keterangannya di bawah ya, untuk apa. Ya, karena dari sini saya bisa memahami kalian bisa nggak mengidentifikasi permasalahannya. Oke, utang, kas, ya, tinggal persediaan. Persediaan juga menurut saya polanya juga sama ya. Jadi kalau utang usaha sudah dapat gambarannya, ini kan ada nih di soal tahun lalu ya. Kas juga mungkin kurang lebihnya sama, rekonsiliasi. Belum mungkin terkait dengan persediaan. Oke, thank you, terima kasih atas ini ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung bedanya itu, Pak. Asersi manajemen sama tujuan audit itu jawabnya bagaimana ya, Pak? Kalau di soal isai mungkin. Maksudnya gimana? Asersi manajemen dan apa tujuan audit? Iya, kayak soal yang UTS itu, Pak. Jadi ini ya, asersi manajemen itu apa namanya? Bentar ya, sebentar. Septi sebentar ya, saya dapat telepon sebentar ya. Nanti saya jawab sebentar. Iya, Pak.
Thank you. Sebentar telepon sebentar. Jadi sederhana gini jadi untuk asersi ya, asersi dan tujuan audit. Asersi sebenarnya lebih ke apa ya, pernyataan dari manajemen ya. Misalnya gini, saya bilang bahwa laporan apa ya, mobil ini adalah punya saya. Itu kan pernyataan saya tuh. Nah, tujuan auditnya adalah Septi membuktikan bahwa mobil itu adalah memang benar punya saya. Ya. Nah, buktinya apa? Gitu ya. Buktinya apakah ada STNK-nya, ya, apakah ada nota pembeliannya ditujukan ke saya, dan apapun itu yang kriteria-kriteria yang membuktikan bahwa memang itu pernyataan saya tadi bahwa ini mobil ini milik saya, itu adalah benar. Jadi tujuan audit itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, secara ini supaya lebih gampang memahami saja, lebih mudah untuk memahami ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh manajemen itu benar. Kalau saya bilang lengkap, ya tujuan auditnya yang membuktikan kelengkapan. Saya bilang ini waktunya sudah tepat, cut off-nya benar ya, kemudian tujuan auditnya yang membuktikan bahwa cut off-nya memang benar dilakukan. Mungkin sederhananya seperti itu, tujuan dan asersi gitu ya, karena ya mungkin mix-nya adalah ya tadi yang tujuan audit ya asersinya di completeness, itu adalah apa tujuan auditnya completeness gitu ya. Padahal sebenarnya yang di tujuan auditnya adalah membuktikan bahwa itu lengkap atau tidak itu sampai sejauh mana sih. Itu mungkin untuk lebih mempermudah pemahaman ya terkait dengan asersi dan tujuan audit. Itu atau masih bingung? Pak, berarti asersi manajemennya itu dari si manajemen itu kalau misal di soal ditanya berarti dijawabnya itu tentang dari pernyataan manajemennya itu ya Pak. Ya, ya. Terus tujuan auditnya itu completeness gitu. Ya, Itu aja. ya. Jadi misalnya ya asersi manajemen kan ada banyak itu kan ya, ada completeness segala macam. Itu kan kalau boleh dibilang adalah bagaimana manajemen itu menyatakan laporan keuangannya. Ini laporan kayaknya sudah komplit, ya cut off-nya sudah apa namanya sudah benar. Ini utang ini memang milik saya nih ya gitu ya. Apa utang ini milik saya gitu ya. Terus ini sebagai alasan. Nah itu kan istilahnya asersi dan manajemen, dan itu diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan pernyataan bahwa laporan keuangan ini sudah saya buat, saya susun sesuai dengan standar. Nah, itu artinya tadi menegaskan bahwa saya punya asersinya, asersi saya sudah seperti ini loh. Nah, itu nanti yang diuji oleh atau dipastikan oleh auditor. Itu tapi Ya Pak, terima kasih Pak. ada yang lain?
Oke, ini ada pertanyaan dari Devika ya. Jika kita sudah menyampaikan temuan ke auditi dan telah menyampaikan rekomendasi, apabila tidak melakukan rekomendasi sebagai auditor, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini konteksnya internal audit, ya, internal audit, kalau tidak melakukan rekomendasi, ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika jangka waktu tindak lanjutnya sudah selesai, maka kita bisa menyampaikan ke siapa. Kalau di tempat saya, ya saya menginformasikan kepada Menteri Keuangan bahwa berdasarkan hasil audit, ternyata ini tidak melakukan rekomendasi sesuai dengan apa yang kamu sampaikan, sesuai dengan laporan ini. Ya. Jadi ketika nanti ada kasus gitu ya, kalau kita bicara temuan kan kita bilang kondisi, kriteria gitu kan, sebab dan akibat kan. Nah, kalau rekomendasi tidak dilakukan berarti akibatnya kan pasti akan muncul. Nah, jika nanti ada kasus gitu ya yang terjadi karena akibat tadi gitu ya, karena pembiaran artinya tidak ditindaklanjuti dan akibatnya ternyata terrealisasi, kan kita bicara resiko dan pengendalian nih. Pengendaliannya nggak ada, risikonya muncul, dan saja rekomendasi buatlah pengendalian. Ketika rekomendasi tidak dijalankan, artinya risiko itu ada kemungkinan akan terjadi. Nah, ketika risiko terjadi, kita sudah bilang, kita disampaikan bahwa, lah ini loh, kami sudah mengingatkan, tapi kamu kok tidak melakukan. Nah, jadi, kita sebagai auditor sudah punya, gitu ya, sudah bukan bebas ya, tapi sudah melakukan kewajiban kita untuk mengingatkan. Dan yang diingatkan ternyata tidak menurut gitu ya, tidak menuruti ya konsekuensinya ya nanti tergantung dari pimpinan gitu ya. Di tempat saya menteri nanti seperti apa sikapnya. Gitu. Jadi kalau konteks di internal auditor seperti itu. Tapi kalau untuk eksternal auditor ya artinya rekomendasinya kan sudah ada opini ya, dari opini ini misalnya katakanlah wajar dengan pengecualian gitu ya. Terus, salah satu rekomendasinya adalah misalnya pembenahan ini. Nah itu kalau menurut saya sifatnya opsional ya, artinya gini, bisa dilakukan, bisa tidak. Toh kan juga auditor eksternal sudah memberikan opini. Tapi kalau itu rekomendasi perbaikan, karena kita sudah dapat opini wajar dengan pengecualian, harapan kita adalah ke depan dengan melakukan rekomendasi itu, kita bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Itu saja sih sebenarnya. Oke, kalau ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya untuk mengikuti kuliah ini. Sebelumnya saya minta maaf gitu ya kalau dalam penyampaian materi kuliah ini banyak yang kalau menurut saya pribadi banyak kekurangannya gitu ya.
terutama mungkin kalau saya boleh bilang di satu sisi ya kondisi ini ya, kondisi pembelajaran jarak jauh ini, terus terang menurut saya interaksinya mungkin kurang 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 baik gitu ya, kurang maksimal menurut saya. Dan saya sudah berusaha untuk menyampaikan ya informasinya ke kalian, tapi saya merasa banyak kekurangan, dan itu mungkin saya sebelumnya mohon maklum gitu ya, minta maaf kalian ya kalau ada penyampaian yang kurang dari sisi saya sebagai pengajar, dan mungkin interaksinya juga kurang, karena terus terang untuk sesi mata kuliah periode ini ya, kalau saya bilang itu agak sedikit berbeda dengan sebelumnya karena sifatnya yang dilakukan jarak jauh dan dari rumah, dan sepertinya saya kurang bisa fokus. Kalau ketemu pertemuan offline gitu ya kan lebih jelas ya, artinya saya tidak disibukkan dengan kegiatan lain, saya bisa bisa murni memberikan pembelajaran ke kalian, bisa berinteraksi langsung. Cuma dengan kondisi seperti ini kebetulan malah saya harus banyak double pekerjaan gitu ya, jadi karena dianggap mungkin online gitu, jadi semuanya bisa dilakukan. Dan ini terus terang saya harus jujur mengakui ini mengurangi kualitas interaksi dengan kalian. Dan untuk itu mungkin saya mohon maaf sebelumnya. Itu mungkin dari saya untuk closing remarks-nya. Silahkan, selamat belajar gitu ya, silahkan dipelajari, jangan sungkan-sungkan kalau ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi, silahkan. Dan saya berharap semuanya bisa lulus gitu ya, maksimal gitu ya dalam itu. Mungkin dari saya itu mungkin ada komentar atau tanggapan dari kalian. Izin Pak, terdengar tidak Pak? Tes. Ya, silakan jelas. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas ilmu dan waktu yang diberikan. Sebelumnya saya wakil mahasiswa kelas 529. Kami mohon maaf sekali jika ada tindakan dan sikap yang mungkin kurang berkenan Pak. Dan kami sangat memahami kendala yang terjadi, dan kami sangat mengapresiasi usaha Bapak untuk membuat pembelajaran AKSK menarik, terutama saat kita main games dalam soal terkait uang yang dicurigai gitu. Sebelum karena ini pertemuan terakhir, mungkin kami dari mahasiswa ingin sekali untuk berfoto bareng dengan Bapak, mungkin ya karena tidak bisa bertemu secara langsung, kita lakukan secara Zoom gitu Pak. Mungkin teman-teman bisa on cam, dan Bapak juga mungkin bisa on cam Pak. Oke, silakan. Udah on cam semua belum ya? Felix, sepertinya ada satu teman kita yang belum join deh, karena tadi terputus koneksinya. Siapa ya? Udah komplit.
Udah semua ya? Oke, kita mulai aja ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir nih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yogi. Oke, kita akhiri sesi pertemuannya ya. Oke, sampai ketemu. Selamat sukses buat UAS-nya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.